Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti, saya dari kelas AN7C dari Stisip Banten Raya. Di sini saya akan membahas tentang sistem pengawasan. Baik, langsung saja kita membahas tentang sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Bahwa sistem itu merupakan suatu kesatuan atau komponen yang dihubungkan bersama untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya di dalam kegiatan organisasi. Simpulkan juga bahwa yang namanya sistem pengawasan ini suatu proses atau kegiatan dalam mengawasi sebuah organisasi, apakah organisasinya tersebut bisa berjalan sesuai standar atau tidak, bisa berjalan dengan baik atau tidak. Karena yang namanya pengawasan ini merupakan mengendalikan suatu kegiatan-kegiatan di dalam organisasi tersebut. Ya, sistem pengawasan juga dapat memberikan manfaat serta tujuan. Pasti yang namanya pengawasan ini baik sekali untuk kegiatan di dalam organisasi atau dalam lingkup organisasi. Itu sangat penting sekali adanya pengawasan. Yakni yang pertama, tujuan dari pengawasan itu apa sih? Nah, yang namanya pengawasan ini sangat penting sekali di dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena tujuan pengawasan ini yang pertama adalah mencegah terjadinya penyelewengan di dalam sebuah organisasi. Dua, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas. Dan itu beberapa contoh tujuan dari adanya sistem pengawasan. Karena sistem pengawasan ini pengaruhnya sangat besar sekali kalau kita sudah menjalankan sesuai dengan standarnya dan ketentuan yang berlaku di dalam sebuah organisasi tersebut. Selain tujuan, adanya juga manfaat. Nah, sistem pengawasan ini memiliki tujuan, pasti ada manfaatnya untuk organisasi tersebut atau ruang lingkup perusahaan ataupun di dalam ruang lingkup pemerintahan. Dan manfaat sistem pengawasan ini salah satunya yang pertama adalah untuk menilai apakah pengendalian manajemen itu sudah standar apa belum, atau sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Atau lebih singkatnya juga bahwa manfaat dari pengawasan itu memberikan sebuah nilai, menganalisa, mengkontrolling, mengamati hasil laporan atau surat sesuai dengan pekerjaan atau bidang tersebut. Penjabaran mengenai sistem pengawasan kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini juga saya akan memberikan contoh dari sistem pengawasan. Nah, kebetulan saya bekerja di Indomaret. Saya akan membahas sistem pengawasan yang ada di tempat kerja saya. Kalau untuk di tempat kerja saya di Indomaret itu kan berkaitannya dengan konsumen, dengan karyawannya, dan juga dari keluar masuk barang serta penerimaan barangnya seperti apa. Yang pertama, pengawasan dari konsumennya yaitu dengan memasang CCTV di berbagai sudut area guna untuk mencegah terjadinya suatu pencurian barang-barang oleh konsumen. Selain itu juga pengawasan adanya parkir gratis dan tersedia kamera CCTV di area parkir guna untuk mencegah terjadinya pencurian motor konsumen yang belanja ke Indomaret. Selanjutnya, pengawasan terhadap karyawannya sendiri. Yang pertama, pengawasan itu kayak melakukan absensi secara SOP dan diwajibkan untuk semua karyawan Indomaret itu absen. Jika tidak absen dan tidak masuk tanpa alasan, itu diberikan sanksi yang berlaku. Yang kedua, melakukan cek body personil. Jadi tiap masuk shift itu dicek dulu apakah kita membawa barang-barang pribadi, itu harus dicek juga. Tujuannya adalah untuk memonitoring atau untuk mencegah terjadinya pengambilan barang yang ada di Indomaret tersebut oleh karyawan. Yang ketiga, pengawasan dari keluar masuk barang serta pengiriman barang, yaitu melakukan cek dengan teliti pada saat penerimaan barang dan disesuaikan dengan komputer atau stok yang ada di komputer. Tersedia menu di komputer untuk pengecekan barang yang keluar atau yang dibeli oleh konsumen Indomaret. Itu mungkin beberapa contoh yang saya jabarkan tersebut. Itu merupakan contoh pengawasan dan beberapa contoh pengawasan yang ada di tempat kerja saya. Jadi sistem pengawasan ini manfaatnya sangat besar sekali dan sangat mempengaruhi sebuah organisasi perusahaan ataupun swasta tidak akan berjalan dengan baik jikalau sistem pengawasannya tidak ada atau tidak ada controlling.
Karena sistem pengawasan ini adalah sebagai penunjang keberhasilan sebuah organisasi, baik dalam perusahaan ataupun dari pemerintahan. Nah, itu pembahasan mengenai sistem pengawasan, contoh pengawasan yang saya jabarkan, kurang lebihnya seperti itu. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan atau kata-kata yang salah, mohon dimaklum, saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.